Ini adalah sebuah kampung dengan mayoritas penduduknya adalah seorang petani. Rata-rata dari mereka ada yang mempunyai lahan yang luas untuk bertani. Namun pada saat itu, pada suatu hari mereka mendapat sebuah tawaran untuk menjual lahannya karena akan dibangun proyek pemerintah. Jadi ini semuanya udah deal ya bapak-bapak. Nanti uangnya akan ditransfer minggu depan ya. Terima kasih. Akhirnya yuk kita jadi orang kaya loh, sekarang punya duit miliaran. Mulai sekarang jangan begitu ketawanya. Nah terus gimana? Ya pelan-pelan aja kayak gini nih ya. Gak gitu. Perlu adaptasi dulu. Waduh, aku juga batuk Keke. Belum terbiasa. Ini kita beneran punya uang 32 miliar ya Pak ya? Ini kita nggak mimpi kan? Terus ini uangnya buat apa ya Pak ya? Nah tuh, ya Bapak juga bingung ini uangnya buat apa ya? Oh ya udah, kalau gitu Joni minta 1 miliar Pak buat beli mobil, ya kan Bu? Iya Pak, Mama juga dong mau 1 mobil biar kayak Joni ya. Beli mobil ya? Ya kita belum pernah punya mobil kan? Ya bener juga sih. Ya udah, ntar kita beli mobil ya, 1 orang 1. Nah kan, yes, akhirnya kita punya mobil Bu. Asik. Iya Jon, ntar kita punya mobil, ntar kita balapan ya Jon ya. Balapan orang ibu aja masih suka salah sen. Sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Gak ngesen malah standing. Bapak sih cuma pengen, kalau bisa, uang ini jangan sampai habis ya. Kamu harus jaga uang 8 miliar ini. Dan kalau bisa ya kamu cari cara gimana mempertahankan kekayaan ini. Jangan sampai semua yang selama ini udah Bapak bangun habis nggak tersisa. Cuma gara-gara kita nggak bisa ngatur uang. Ya, baik Pak. Jupri juga akhir-akhir ini belajar tentang keuangan kok Pak. Jadi ya Jupri usahain, Jupri akan sebisa mungkin menjaga kekayaan ini dan Jupri juga tetap akan lakuin yang terbaik. Gimana caranya supaya tetap bisa ngasilin uang lagi. Oke, baik. Ini Bapak kasih kamu 100 juta dulu ya. Kamu jaga uang itu baik-baik. Terserah kamu aturnya gimana. Yang penting kamu jangan sampai boros ya. Makasih Pak. Jupri sudah mempersiapkan strategi menggunakan uang itu untuk apa. Ia tidak sedikit pun tertarik menghabiskan uang untuk hal-hal yang konsumtif. Dari 100 juta itu, 80%-nya untuk ditabung dan juga diinvestasikan. Lalu sisanya 20% untuk membeli pengalaman dan juga mencari peluang. Impian Jupri adalah ingin menjadi seorang investor dan juga trader. Dan saat ini, Jupri sedang memulai trading dengan menggunakan aplikasi Okta. Ia sadar, trading itu perlu keahlian khusus. Oleh karenanya, ia perlu serius belajar. Nah, di aplikasi Okta ini, cara depositnya juga mudah ya. Bisa pakai bank lokal atau juga kris. Dan untuk penarikannya juga mudah. Lalu, sudah tersedia juga fitur AI Pattern Recognition untuk membantu trader mengidentifikasi pola analisis teknikal secara otomatis. Pilihan aset untuk tradingnya juga ada banyak ya. Dan ini juga cocok sekali ya untuk trader dengan ritme cepat karena mendukung pengambilan keputusan cepat dan juga mengurangi beban kognitif. Tersedia juga materi edukasi untuk belajar sambil praktek langsung. Kalau kalian mau mulai trading sekaligus belajar juga, langsung aja ya. Klik link di deskripsi video ini. Dan jangan lupa pakai kode promo Ajitama100 untuk dapetin bonus ekstra. Hey Jo, gimana? Kamu dapat jatah berapa dari bapakmu? Ya ada sih sedikit mah. Ya sedikit berapa? 1 miliar ada nggak? Enggak sih, 100 juta kok. Hah? Cuma 100 juta? Ini orang tua kamu beli juga ya? Aku aja dia 1 miliar loh buat beli mobil. Emangnya kamu nggak mau apa ikutan beli mobil? Wah, kalau itu sih aku belum kepengen punya mobil sih, John. Lah terus itu duit 100 jutanya buat apa? Ya buat tabunganku, sama buat beli pengalaman, sama sisanya ya buat aku nyari peluang. Kamu itu gimana sih, Juk? Sekarang kan kita udah hidup enak loh ya. Kamu ini ngapain sih nyari-nyari peluang? Ya justru kalau kita terlalu nikmatin hidup, yang ada malah jadi malas berusaha. Makanya aku juga agak khawatir sih dengan kondisi yang tiba-tiba jadi kaya seperti sekarang ini. Karena ya bisa aja pada akhirnya banyak orang yang justru malah nggak bisa mempertahankan kekayaannya. Ya elah Juk. Ini kita udah takdir loh ya jadi orang kaya. Ngapain takut sih? Aneh banget dah kamu. Ya sebenarnya nggak takut sih, cuma kan aku cari cara yang lebih bijak aja. Ya udahlah Juk, emang keluarga kamu doang yang aneh. Yang lain aja udah pada mau beli mobil, kamu mau boro-boro beli mobil.
Beli yang lain aja enggak. Kalau mobil yang bisa dibuka atasnya itu apa sih namanya, Mas? Oh, itu mah namanya sunroof, Con. Oh, itu sebutannya sunroof, Bu. Salah, Bu. Ih, malu-maluin. Nah, kalau yang mobil itu di harga 350 jutaan udah ada, Kak. Murah juga ya 300 jutaan udah bisa buka atap atas. Kirain saya 1 M-an gitu, Mas. Ya udah kalau kayak gitu, saya pesan 2 ya, Mas. Loh, kamu beli mobil 2 buat apa? Hah? Ya biar Joni bisa gonta-ganti mobil lah, Pak. Kalau 1 doang mah bosen. Nah, iya tuh betul. Tapi kalau misalkan kakaknya mau lebih keren lagi, kakak mending yang satunya beli yang ini aja nih. Yang mobil sedan. Ini cocok banget kok buat anak muda. Oh, kalau yang itu berapa? Nah, kalau yang ini ada di harga 650 jutaan. Oh, ya udah boleh Mas yang ini deh. Sama yang tadi tuh 300 jutaan kan? Iya, betul tuh. 650 juta sama 350 juta. Jadi totalnya 1 miliar pas. Nah, pas kan, Pak? Bu, tuh 1 miliar langsung dapat 2 mobil loh. Ya udah, Mas. Saya juga mau dong pesen 2 mobil yang buat ibu-ibu aja ya. Oh, boleh kok, Bu. Kalau buat ibu-ibu sih, kayaknya sekarang cocoknya mobil listrik sih, Bu. Gimana? Ih, mobil listrik nyetrum nggak sih? Ntar kalau misalkan nyetir malah geter-geter lagi. Enggak dong, Bu. Justru mobil listrik itu jauh lebih irit, enak lagi. 1 kali cas bisa sampai 300 km. Oh ya udah, kalau gitu 1 mobil listrik, 1 mobil pertalit ya, Mas. Oke, baik Bu, saya catat dulu ya. Nah, kalau bapaknya gimana? Mau mobil apa, Pak? Kalau saya mau mobil terbang, ada nggak? Waduh, kalau mobil terbang sih belum ada, Pak. Ih, Papa ngapain sih? Aneh banget mobil terbang segala, ntar nggak bisa turun, repot. Loh, Ibu gimana sih? Kan biar Bapak bisa naik gunung loh pakai mobil terbang. Udah, Mas, nggak usah dengerin, Mas. Beli 4 mobil aja. Udah, biarin aja. Bapak mau beli mobil-mobilan aja nanti. Ya udah, saya proses dulu ya, Bu ya. Terima kasih loh ini, Bu. 1 minggu kemudian, semua mobil yang dibeli oleh warga setempat sudah datang. Dan karena itu membuat heboh satu kampung, akhirnya ada beberapa wartawan yang datang untuk meliput kejadian tersebut. Halo Kak, boleh saya wawancara? Oh, wawancara ya? Oh iya, boleh Om. Pak. Oh oke Kak, ini ya mic-nya. Oh iya. Oke, baik, kita mulai ya Kak ya. Kalau boleh tahu ini Kakak perwakilan dari keluarga mana dan kira-kira satu keluarga ini beli mobil berapa ya Kak? Oh iya, perkenalkan nama saya Joni ya, perwakilan dari keluarga Joni. Jadi keluarga saya itu beli mobil 4, 2 buat saya, terus 2 lagi itu buat mama saya. Wow, luar biasa, banyak juga ya. Apakah nanti ada rencana mau beli apa gitu selain mobil Kak? Oh, jelas dong ada. Rencana nanti mau beli motor 2, terus rumah juga 2, sama beli PS5, 5. Oh iya, satu lagi nih Kak pertanyaan ya, kalau boleh tahu nih, apakah semua warga yang mendapatkan gusuran itu semuanya pada beli mobil? Kalau setahu saya sih di sini semua warga yang dapat gusuran udah pada beli mobil ya. Cuma ada tuh satu teman saya, dia sama sekali nggak beli mobil. Saya juga bingung ya, padahal keluarganya dapat gusuran 8 miliar loh, tapi dia nggak tertarik buat beli mobil. Ya mungkin nanti kali ya kayak. Ya itu, saya juga nggak tahu sih ya. Bisa jadi, mungkin. Atau ya nggak jadi. Oke, baik Kak. Terima kasih ya untuk wawancaranya. Oh iya, sama-sama. Udah ya? Ya, udah Kak. Keluarga Joni sekarang sudah mempunyai mobil, sementara keluarga Jupri masih tetap dengan gaya hidup yang seperti dulu. Ayah Jupri memutuskan untuk membeli tanah kosong supaya bisa ia gunakan untuk menanam padi lagi. Sedangkan Jupri, ia akan fokus melanjutkan pendidikan di luar kota dan fokus mempelajari apa yang benar-benar ia inginkan. Job, kamu beneran kamu beli mobil sama sekali? Enggak sih, aku juga rencana mau lanjut kuliah kok. Hah? Kuliah? Ngapain kuliah? Kan uang udah banyak, Job. Ini kamu kuliah ujung-ujungnya jadi karyawan buat apa? Ya justru ini penting buat jangka panjang. Karena ya sebanyak apapun uang yang kita punya, kalau terus-terusan dipakai ya ujung-ujungnya bakal habis juga. Job, keluargaku aja nih ya, baru pakai uang 3 miliar. Masih ada sisa 35 miliar. Itu buat beli rumah 5, 10 mobil juga masih bisa. Emangnya rencanamu dengan sisa uang 35 miliar itu buat apa? Ya buat nikmatin hidup lah, jalan-jalan, belanja, sama ya nanti buat modal nikah. Tapi hati-hati loh John, uang itu bakal cepet habis kalau kita nggak bisa tahu cara ngaturnya. Alah Jub, justru nih ya, kita kan lagi banyak uang nih, ya udah waktunya ngabisin uang sembarangan. Hidup tuh cuma sekali loh Jub, ya udah nikmatin. 1 tahun kemudian, keluarga Joni mengalami sebuah kejadian yang membuat hartanya berkurang secara drastis. Ayah Joni menjadi seorang pecandu judi online, sampai rugi hingga miliaran. Sementara ibu Joni tertipu dengan investasi bodong dengan total kerugian 5 miliar. Dan Joni sendiri pun pergaulannya sudah tidak tertolong dan selalu menghambur-hamburkan uang di tempat hiburan. Pak, ini gimana? Uang kita cuma sisa 500 juta doang loh. Loh, emang sisa 500 juta? Loh, emangnya Bapak nggak tahu? Loh, kirain Bapak masih ada 5 miliar loh, Mak. Ya lagian Bapak ngapain sih main judi online sampai habis miliaran segala? Loh, malah nyalin Bapak. Lagian Mama juga ngapain tuh? Main investasi. Ya apa sih namanya? Ya pokoknya itu dah. Ya kalau Mama kan namanya juga cari duit.
Loh ya sama aja, Bapak juga nyari duit. Ya terus ini gimana sisa 500 juta? Ini juga mobil belum bayar pajak loh semuanya. Ya terus itu berapa bayar pajak 4 mobil? Ya kata si Joni sih 50 jutaan. Hah? 50 juta? Ya udah jual aja dah mobilnya. Bisa habis ini duit ya, gara-gara bayarin mobil mulu. Ya udah mobil Joni aja yang dijual. Kalau mobil Mami mah, ya Mami ntar malu lah. Apa kata teman-teman arisan Mami ntar? Ya udah dah, terserah Mami dah. Udah pusing nih kepala. Tau gitu mending beli sawah aja, udah nggak usah mobil-mobilan. Bulan-bulan berikutnya, banyak warga yang mulai menjual kembali mobilnya, dikarenakan sudah tidak lagi memiliki uang untuk biaya kebutuhan. Termasuk keluarga Joni, saat ini hanya tersisa 1 mobil, dan uang hasil menjual mobil tersebut ia pakai kembali untuk membeli tanah kosong. Namun, tanah yang sudah dibeli tidak seluas seperti yang dulu pernah dia punya. Sementara Jupri, ia masih tetap menjaga harta kekayaannya. Ayahnya masih aktif bertani, dan Jupri fokus ke pendidikan serta merangkap menjadi seorang investor dan trader. Hidup Jupri tidak berbalik arah seperti keluarga yang lain, karena ia percaya segala keputusan yang dia ambil waktu itu akan menentukan kehidupan di masa sekarang. Dan keluarga Jupri sudah membuktikannya.